Oke, selamat siang. Berjumpa dengan Mas Bro yang kedua, Mas Bro Tegal yang paling ganteng serumah. Karena di rumah sendirian ya paling ganteng di rumah. Nggak ada yang lebih ganteng dari Mas Bro di rumah ya. Masih oke kok. Semangat kawan ya. Saya akan memberikan himbauan yang sangat penting baik TA ataupun yang akan terjadi di bulan September. Makanya kalian simak, jangan di skip-skip. Tapi tetap dior ya, riset sendiri omongan Mas Bro, jangan saplok mentah-mentah. Dalam dunia kripto risikonya tinggi, harus cerdas, harus pinter, titik jual titik beli harus pas, kalau enggak Anda memble ya, dan tanggung jawab masing-masing. Saya enggak bertanggung jawab atas kerugian kalian, enak saja kalau cuan aja diam-diam kok ya. Alhamdulillah bahwa saya kemarin udah curiga pasti Powell akan dovish ketika 2 hari kemarin saat market turun. Sebetulnya turun nggak seberapa ya, sekitar 10% lah ya. Itu saya melihat data bahwa BlackRock itu sikat ETH besar-besaran jual BTC. Artinya saya yakin lah, kayak sekelas BlackRock itu kan di sana termasuk orang yang sangat pengaruhnya besar, dan dia ikut menekan Powell. Itu infonya begitu. Maka ya itu tadi, pengen di ya akhirnya apa yang terjadi, pasti dapat bocoran sudah akan dovish itu. Dan saya sampaikan ke teman-teman yang di grup, terutama yang komunitas saya, serok aja yang banyak, serok yang banyak, ini pasti bau-baunya akan pangkas. Ternyata semalam intinya dovish ya. Jadi Jerome Powell mengisyaratkan akan pangkas suku bunga pada September ya. Jadi pasar finansial langsung merespon positif. Pernyataan Powell membuat pasar saham AS bergerak naik. Data CME Tool menunjukkan para pelaku pasar kini menilai peluang pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada 10-17 September mendatang. Ya, 16 sampai 17 September mendatang, mencapai hampir 90%, naik dari yang pertama 75% sebelumnya akan dipangkas. Jadi tekanan politik dari Presiden Trump ini tetap kembali rame. Jadi Donald Trump nggak puas sampai di situ. Donald Trump ini kembali melancarkan kritik keras terhadap The Fed. Ia menilai tidak ada risiko inflasi yang signifikan dan mendesak agar suku bunga segera dipangkas lebih agresif. Bahkan pekan ini Trump memperluas seruannya dengan meminta Powell dan anggota Dewan Gubernur lain termasuk Lisa Peacock ini untuk mundur ya. Jadi itu yang terjadi kawan-kawan. Mudah-mudahan menjadi sinyal bullish. Kalau sementara turun, kalian jangan khawatir. Turun ini kan melikuidasi banyak trader yang pasang karena berita positif. Jadi pasang leprek tingkat dewa ya akan digilas ke bawah dulu, tapi arahnya tetap akan ke atas. Dan yang perlu kalian perhatikan nanti, menurut saya ya, hati-hati. Yang perlu kalian perhatikan bahwa ketika September pertengahan pump gila-gilaan, terutama subscriber saya ataupun komunitas di grup PP, kan banyak komunitas PP terbesar di Mas Grup. Kalau nanti ATH baru, kalian TP 50% yang banyak. ATH baru kalian TP. Sebab market itu kan volatile sekali. Belum akhir tahun kan, tunggu 4 bulan masih lama, masih banyak drama. Kalau sekarang apalagi si Bandar ini udah bermainnya bukan kayak tahun 2021, ini lebih sadis, dikit-dikit pam, dikit-dikit dam, pam dam duri dam duri dam, begitu kan. Akhirnya kita harus juga ikut dam duri dam, ikut agresif seperti si well paus Bandar lah istilahnya. Makanya bergabung di Mas Bro boleh. Itu di situ ya. Nanti ketika bulan depan pam gila-gilaan, amankan modal kalian.
ya profitnya juga sebagai diamankan. Biarlah yang 50% nanti kita bawa ke arah mana, nanti akan saya pandu. Kelihatan sudah puncaknya di mana nanti di akhir tahun, kelihatan dari ya banyak yang tentu saya akan pantau untuk segera eksis yang di dalam grup pasti saya keluarkan 24 jam nonstop. Dilihat sudah seminggu udah melandai, nggak ada gerakan pump, udah melempem naiknya, kemudian si paus-paus sudah mulai TP ya, BTCD-nya sudah di bawah. Hati-hati, kalian telat, kalian akan jadi sampah tokennya ya. Itu gunanya di komunitas begitu. Pernyataan Powell membuat pasar saham AS bergerak naik. Data CME menunjukkan para pelaku pasar kini menilai peluang pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada 16-17 September mendatang mencapai hampir 90% dari 75% sebelumnya. Namun Powell tidak memberikan panduan jelas mengenai seberapa cepat atau seberapa besar penurunan suku bunga berikutnya yang diperkirakan akan memicu tekanan politik lebih lanjut dari Presiden Donald Trump. Donald Trump nggak puas kalau bisa akan minta pangkas 3 kali tahun ini. Wah, luar biasa. Tekanan politik dari Trump, Presiden Trump kembali melancarkan serangan kritik keras terhadap The Fed. Ia menilai tidak ada risiko inflasi yang signifikan dan mendesak agar suku bunga segera dipangkas lebih agresif. Bahkan pekan ini Trump akan memperluas seruannya akan demo kali ya, dengan meminta Powell dan anggota Dewan Gubernur lain seperti Lisa Peacock ini juga harus mundur. Wah, mantap ini. Jadi nanti ada tekanan inflasi mungkin kemungkinan ya. Ini big boss ini persiapan kucar-kacir pada lari ke aset berisiko, menyelamatkan banda dunianya dia ya. BTC emas kucar-kacir kena inflasi. Meski demikian menurut saya aturan presiden tidak bisa memberhentikan ketua Fed, tapi hanya karena perbedaan pandangan soal kebijakan moneter. Powell pun menegaskan berniat menyelesaikan masa jabatan keduanya yang akan berakhir pada Mei mendatang. Sebentar lagi Powell juga akan lengser ya. Jadi banyak sekali nanti penting ya pertemuan Fed di September nanti penting. Fed akan menerima sejumlah data penting sebelum pertemuan September. Laporan ketenagakerjaan atau job report Agustus pada tanggal 5 September. Data inflasi konsumen dan produsen pada pekan berikutnya, CPI ya. Data tersebut akan menjadi faktor utama dalam menentukan apakah The Fed akan benar-benar mulai siklus penurunan suku bunga. Proyeksi ekonomi kuartalan terbaru dari para pembuat kebijakan juga akan diumumkan dengan perkiraan terakhir pada Juni menunjukkan kebutuhan untuk 2 kali pemangkasan suku bunga tahun ini. Wah, maco. 2 kali bro ya. Itu untuk masalah si Fed ya. Kita akan lihat di dalam TA-nya ya, pakai mulut aja ya, nggak apa-apa. Ini pakai HP saya nggak syuting 2. Sekarang untuk di daily-nya berada di segitiga simetris ataupun garis trendline yang sudah saya tadi sampaikan video pagi. Itu nanti di trendline itu setelah jebol, trendline-nya jebol, maka akan membuat shape up kecil bendera jengking, uji level apakah di situ mampu bertahan enggak. Kalau di situ mampu bertahan, maka di situ trader langsung akan buy karena konfirmasi sudah waktunya masuk. Trader itu nggak peduli mau harga atas, masuk saja, yang penting arahnya dia nggak misanalisa. Arahnya ke atas, walaupun dia beli di atas nggak soal, wong dia pakai lepret tinggi, tingkat dewa di situ ya. Itu untuk mengenai Fibonacci juga saya sampaikan di sini mengenai Mbah Fibonacci-nya sebentar ya. Mbah Fibonacci ini kita harus waspadai nanti bersama harga-harganya, kalian didengerin ya. Ini yang sangat parah ketika jam kemarin bear market itu, ini sebetulnya sudah mantul ya di 0,09 Fibonacci itu yang pertama. Kemudian sudah terbang ke atas sampai di Fibonacci 0618 di 3D-nya. 0618 ini
pertama terpukul ke bawah, longsor, berikutnya keduanya di Pimbo 016 8 lagi nggak mampu, kemudian terjun lagi, dan ini yang ketiga, biasanya ketiga mantul mental ya. Ketiga ini didukung dengan fundamen pemangkasan suku bunga, maka di Pimbo 0618 nanti titik krusial yang pertama itu di harga nanti biar tepat 0,22. Jadi 0,22 itu kalian bisa TP karena itu di resisten di Fibonacci 3D yang pertama. Setelah di situ naik ke atas kalian TP, jebol di Pimbo 026 itu Pimbo 0618 yang selama ini nggak mampu terjebol dan nanti kemudian terjebol. Di situ kalau mampu menembus kalian TP dulu. Setelah TP kan akan koreksi kecil membuat bendera jengking kecil. Disitulah konfirmasi untuk buy akan ke atas, kalian masuk ya. Kemudian nanti kalian TP yang berikutnya setelah 0,618 Fibonacci terjebol, kalian ini ATH yang paling menarik, bukan ATH, maksudnya TP keduanya di 0,27 ATH lama sebelum dibanting 0,27 kan dibanting 60%, kemudian naik 0,4. Nah di 0,27 itu kalian bisa TP. Setelah TP ya membuat shape up lagi, bendera jengking lagi ke bawah, kalian masuk lagi. Dan yang terakhir nanti yang sangat maco ini pergulatan di Pimbo 3 Pimbo yang sangat keramat 0318 0,283 ini 0,382 ini sudah ditandai area kuning. Itu Pimbo keramat secara psikologi, kalau nanti mampu bertahan di situ maka akan ATH baru ataupun 0,31, kuncinya 0,31. Setelah 0,31 Fibonacci harganya 0,31, Fibonacci-nya 0382 yang keramat itu, apapun koinnya setelah mampu menembus itu dan mampu bertahan di situ uji level, maka akan ATH baru. Jadi nanti yang sabar TP 0,31, TP di situ hajar ya dikit, kemudian nanti untuk ATH barunya berarti 0,4 kalian TP yang besar 50% bisa, itu bisa kena rinjak ke bawah tapi arahnya tetap akan ke atas. Paham ya? Kalau yang nggak jelas ya bisa video pagi tadi ada video-video TA-nya dikit, mau lebih gamblang lagi ya ke Tegal. Yang nggak ke Tegal ongkosnya mahal bisa masuk grup, bisa telepon video. Ya mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tetap semangat untuk PP. Saya yakin akan ke atas karena PP ini koin yang sangat paling mantap, terbaik. Mana ada GZ sepanjang sejarah adopsi meme coin enak saja, ini kok diadopsi PP akan bermasa panjang. Meme coin yang terbaik berdasarkan kapitalisasi holder yang meningkat terus sekarang ada di PP. Oke, pilihan-pilihan Mas Bro terbang semua dan paling tinggi ada ARB ya, ada Polygon, Chainlink, AVAX, mantep. Polygon itu koin India yang bagus, hanya Polygon sama Cosmos, tapi nanti historinya kalau terbang gila-gilaan, ongkrongan dia karena disebul pakai kemenyan ogok-ogok itu sumpam ya. Jadi kalau koleksi kecil hanya sebatas koleksi saja, nggak banyak. Dan ini kan baru lagi FOMO, euforia, karena semalam Powell Dopis ada rencana pangkas suku bunga, maka pada masuk trader pakai leplek tingkat dewa, ini sebagian TP, sebagian dilikuidasi sama bandar. Tetap semangat, hati-hati, akan terjadi volatilitas terbang tinggi mungkin September all season karena sudah tanda-tanda BTCD menurun. Akurat sekali, hati-hati BTCD di titik mana kita bisa TP di puncak, tapi harus bertahan, nggak semua 100% di puncak, harus bertahap. Itu dilihat dari mulai BTCD di angka berapa kalian mulai TP cicil dan habiskan di bottom berapa di sekian, karena bisa dijual di pucuk. Jangan sampai buru-buru jual, jangan sampai telat jual, masuk grup. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya nggak sempurna. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, Mas Bro tetap saya ingatkan, Dior riset sendiri, Mas Bro nggak tanggung jawab atas kerugian kalian karena dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun main mendadak. Oke, yang belum subscribe kiranya sudah untuk subscribe biar Mas Bro semangat membuat video yang sudah Mas Bro ucapkan. Banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.